Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Binti Masruroh. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar pelajaran sejarah materi tentang politik etis. Kalian tahu nggak sih apa itu politik etis? Politik etis merupakan program politik balas budi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada penduduk di wilayah jajahannya. Yang pada kala itu Indonesia sebelum merdeka disebut dengan wilayah Hindia Belanda. Lalu mengapa pemerintah kolonial Hindia Belanda ini perlu menerapkan politik balas budi kepada wilayah jajahannya? Hal tersebut dikarenakan oleh adanya kebijakan tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, di mana setiap rakyat yang berada di wilayah jajahan Belanda diwajibkan untuk menanam tanaman ekspor yang laku di pasaran pada saat itu. Nah, dengan adanya program tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah Belanda tersebut, Belanda mendapatkan keuntungan. Salah satunya, kas kerajaan Belanda yang awalnya defisit menjadi surplus. Namun di sisi lain, program tanam paksa yang diterapkan tersebut ternyata membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi penduduk di tanah jajahan. Nah, karena program kebijakan tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut membawa kesengsaraan dan juga penderitaan bagi rakyat di tanah jajahan, hal tersebut memicu politikus yang bernama Van de Venter untuk mengkritik dan mengusulkan kepada pemerintah kolonial Belanda agar lebih memperhatikan kondisi rakyat di tanah jajahannya, yaitu dengan menerapkan politik etis atau politik balas budi yang di dalamnya terdapat 3 program yang nantinya dikenal dengan Trias Van de Venter. Lalu apa saja ya 3 program dari politik etis tersebut? Program politik etis atau politik balas budi yang pertama berupa program irigasi atau pengairan, yang mana program irigasi atau pengairan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan di tanah jajahan. Yang pada saat itu sawah-sawah milik para penduduk pribumi diberi pengairan agar produktivitas hasil panen mereka semakin meningkat. Kemudian program politik etis yang nomor 2 yaitu berupa program imigrasi, di mana program imigrasi ini bertujuan untuk pemerataan penduduk, yang mana para penduduk yang berada di daerah yang padat akan penduduk dipindahkan ke daerah atau wilayah yang masih sedikit atau jarang penduduknya. Nah, pada saat itu Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang padat penduduknya, sehingga sebagian dari penduduk di Pulau Jawa dipindahkan ke pulau yang lainnya yang masih jarang atau masih sedikit penduduknya. Kemudian, program politik etis atau politik balas budi yang terakhir yaitu berupa edukasi atau pendidikan, di mana edukasi atau pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu dibagi menjadi beberapa kelompok dan juga beberapa tingkatan. Lalu apa saja ya tingkatan pendidikan dan nama-nama sekolah yang ada pada saat itu? Seperti yang saya katakan tadi bahwa sekolah-sekolah yang ada pada masa tersebut itu diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok dan juga beberapa tingkatan. Yang mana ada sekolah yang dikhususkan untuk bangsa pribumi, bangsa Eropa dan juga bangsa Timur Asing. Dengan kata lain, sekolah-sekolah ini dibedakan berdasarkan ras, suku bangsa, dan asal-muasal dari mereka datang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sekolah yang diperuntukkan untuk pribumi. Sekolah yang diperuntukkan untuk pribumi ini ada sekolah desa. Sekolah desa ini setingkat dengan sekolah dasar pada masa kini. Sekolah desa menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan materi yang diajarkan yaitu berupa menulis, membaca, dan menghitung. Masa studi dari sekolah desa ini sekitar 3 tahun. Kemudian untuk sekolah yang selanjutnya yaitu sekolah yang diperuntukkan untuk bangsa Eropa. Sekolah yang diperuntukkan untuk bangsa Eropa ini yang pertama yaitu ILS, di mana ILS ini setara dengan sekolah dasar pada masa kini. Masa studi dari ILS ini adalah 7 tahun, dan bahasa pengantar yang digunakan yaitu menggunakan bahasa Belanda. Kemudian bangsa Eropa atau Belanda yang lulus dari sekolah ILS dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang dinamakan dengan HBS. HBS ini setara dengan SMP dan juga SMA pada masa kini, atau bisa disebut dengan akselerasi. HBS ini memiliki masa studi sekitar 5 tahun, yang mana bahasa pengantar yang digunakan yaitu menggunakan bahasa Belanda. Untuk sekolah yang selanjutnya yaitu sekolah yang diperuntukkan untuk
untuk bangsa timur asing, di mana sekolah yang diperuntukkan untuk bangsa timur asing ini yang pertama yaitu ada HIS. HIS merupakan sekolah yang setara dengan sekolah dasar pada masa kini. Masa studi dari HIS ini sekitar 7 tahun dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Setelah lulus dari HIS, bangsa timur asing dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang dinamakan dengan MULO. Sekolah MULO ini setara dengan SMP pada masa kini. Masa studi dari sekolah MULO ini sekitar 3 tahun dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Setelah lulus dari sekolah MULO, bangsa timur asing dapat melanjutkan sekolahnya di AMS, yang mana AMS ini setara dengan sekolah SMA pada masa kini. Masa studi dari AMS ini sekitar 3 tahun dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda. Nah, itu tadi merupakan program-program politik etis yang pernah diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada penduduk Bumi Putra. Apabila kita lihat secara teori, politik etis ini bertujuan baik untuk menyejahterakan penduduk di wilayah Hindia Belanda. Namun perlu kita ketahui bahwa dalam penerapan politik etis, Belanda banyak melakukan penyelewengan, yang pada akhirnya nanti politik etis ini digunakan untuk menguntungkan pihak Belanda daripada penduduk Bumi Putra. Oke adik-adik, mungkin cukup sekian video pembelajaran sejarah materi tentang politik etis. Tetap di rumah, ikuti protokol kesehatan, jangan lupa belajar, tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.